Oke, selamat malam mahasiswa semua. Hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang dua bab ya. Yang pertama adalah bab tentang pengambilan risiko dan yang kedua adalah nanti bab tentang kepemimpinan ya. Nah, dua bab ini akan saya jelaskan di pada hari ini juga ya. Nah, sekarang yang pertama adalah saya jelaskan tentang pengambilan risiko ya. Nah, apa itu pengambilan risiko? Sebelum saya jelaskan, maka kalian akan saya beritahu apa tujuan pembelajarannya ya, seperti biasa. Setiap bab kemudian ada tujuan pembelajarannya apa ya. Nah, yang pertama adalah menjelaskan ya, menjelaskan konsep risiko. Nah, itu yang kedua adalah menjelaskan bagaimana pengambilan risiko itu dilakukan. Dan ketiga, mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial terjadi ketika memulai usaha, ya. Dan yang keempat, menjelaskan tentang pengelolaan daripada risiko tersebut, ya. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang semua nanti akan tercover dalam slide-slide yang berikutnya, ya, yang akan saya jelaskan ini. Oke. Nah, yang pertama adalah saya gitu ya akan menjelaskan tentang konsep risiko atau di sini sebagai pengantar ya. Yang pertama kali adalah definisi dari risiko ya. Apa yang dimaksud dengan risiko? Jadi kalau sebenarnya dalam bahasa Indonesia bakunya yang benar adalah risiko ya, yang benar. Nah, di sini karena dari bahasa Inggris apa bahasa Inggrisnya risiko? Dari kalimat dari kata risk ya. Nah, jadi di sini diambil diserap dari bahasa Inggris sehingga di bahasa Indonesia akan menjadi risiko. Ya. Jadi definisi risiko yang pertama adalah ketidakpastian ya. Jadi risiko itu tidak bisa ditebak. Bisa saja sekarang kalian untung, bisa saja besok tidak gitu ya. Atau bisa saja sekarang ini kalian mendapatkan kemudahan, tapi bisa saja minggu depannya mendapatkan kesulitan gitu ya. Jadi risiko itu tidak bisa ditebak. Kapan dia datang, terus kemudian munculnya itu seperti apa, kita tidak tahu. Ya, itu definisi risiko. Dan yang kedua adalah konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Ya, jadi definisi risiko itu adalah apa? Biasanya di dalam benak kita dia pasti merugikan ya dampaknya. Kenapa? Karena kalau tidak merugikan tetapi dia menguntungkan, ya namanya bukan risiko, ya. Nah, kita selalu apa kalau ada tidak selalu mendapatkan kerugian, ya pasti ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, di dunia ini kan selalu ada yang rugi dan ada yang untung, ya. Jadi risiko itu biasanya konsekuensinya sebagai dampak yang merugikan, ya. Nah, terus kemudian definisi yang ketiga adalah high risk, high return, ya. Jadi kalau kalian memiliki risiko tinggi, biasanya pengembaliannya pun juga tinggi. Apa itu? Contohnya, misalnya, kalau kalian punya sebuah usaha, tapi usahanya itu adalah besar ya, butuh modal besar, sehingga risikonya sangat tinggi. Ya, maka sekarang apa terjadi? Begitu kalian punya modal besar, kemudian risikonya itu tinggi, ternyata kemudian kalian gagal, maka kegagalan akan merugikan sesuatu yang sangat besar. Ya, karena tadi modalnya besar. Tapi ketika kalian untung, apa yang terjadi? Maka kalian akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar pula. Ya, jadi di sini adalah apa? Sejajar ya. Jadi kalau risiko tinggi biasanya dampaknya juga tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal kalian keberanian kalian saja apakah berani mengambil risiko atau tidak. Nah, itu istilah daripada risiko ini. Oke? Ya. Nah, berikutnya motivasi dalam mengambil risiko. Jadi ketika kalian kapan ini usaha ini saya ambil ya atau dampaknya apa itu harus dipikirkan. Jadi kalian tidak boleh seenaknya saja, oh enggak apa-apa, paling risikonya kecil, enggak apa-apa, paling juga saya enggak rugi-rugi amat kayak gitu ya pikirannya. Nah, ini tidak boleh sering-sering dilakukan. Makanya kalian harus apa? Harus memotivasi dirinya sendiri bagaimana supaya risiko itu terjadi tapi tidak berdampak besar. Ya, risiko itu ada tapi dia tidak merugikan banyak kayak gitu.
Ya, jadi motivasinya apa dalam mengambil risiko? Supaya kalian bisa mendapatkan atau menginginkan pengembalian yang sepadan return tadi, ya. Jadi kalau kalian misalnya modalnya besar, maka keuntungannya bisa besar. Tapi kalau misalnya kalian punya modal besar, kemungkinan risikonya tidak terlalu besar, seperti itu ya. Jadi di sini dibuat dia sepadan. Ya, jadi returnnya sepadan. Sehingga caranya seperti apa supaya kalian dalam mengambil risiko itu bisa kalian inginkan sepadan tadi. Artinya tidak rugi-rugi amat gitu ya, tidak apa namanya berisiko besar enggak. Caranya adalah mampu mengkalkulasi risiko. Itu. Jadi dihitung dulu. Nah, ini kalau saya ambil strategi ini, nah risikonya ini. Kalau saya punya ambil pekerjaan yang ini, ya dampaknya ini. Kalau saya mengambil alternatif yang ini, nah risikonya yang ini. Nah kayak gitu. Nah ini semua kalian pikirkan. Itu artinya sama dengan menghitung risiko. Ya, kira-kira yang terjadi seperti apa. Nah, istilahnya apa? Istilahnya kalian sudah safety, kalian sudah memikirkan bahwa wah itu sudah pasti ada risikonya, tapi risikonya bagaimana dibuat sekecil mungkin. Nah, itu dikalkulasi. Ya, nanti ada rumus bagaimana cara mengkalkulasi risiko. Ya. Yang kedua, motivasi kedua adalah kalau faktor kepepet. Nah, kalau kalian udah kepepet kan mau enggak mau tetap harus dikerjakan ya. Mau enggak mau harus diambil risiko itu seperti itu. Nah, sehingga biasanya kepepet itu adalah punya power ya, punya power. Nah, sehingga bagaimana kalau biasanya kalau kita sudah kepepet itu sudah tidak lagi mampu mengkalkulasi risiko ya. Karena biasanya apa? Biasanya kalau faktor kepepet itu sudah bersifat urgent, sudah mendesak ya, sudah waktunya sudah sangat mendesak. Pekerjaan ini harus segera diselesaikan. Jadi sudah lagi tidak mampu lagi untuk mengkalkulasi risiko. Ya, seperti itu. Juga kalau faktor kepepet itu tidak tahu risiko yang dihadapi apa, sudah nanti perkara nanti ya nanti gitu ya. Perkara yang terjadi ya terjadilah. Nah, itu kepepet ya. Nah, kita boleh enggak memanfaatkan kepepet ini? Boleh, tapi ya tadi itu risikonya adalah ditanggung sendiri ya. Kalian tiba-tiba harus sudah mengumpulkan besok, kalian merasa sanggup dikerjakan malam ini juga, ternyata malam harinya kalian kena diare. Kalian kemudian sakit ya, sehingga waktunya tidak nututi untuk ketika dikumpulkan di depan. Nah, itu berarti kalian tidak tahu risiko apa yang dihadapi ke depannya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalian harus bisa memotivasi kapan kalian menginginkan pekerjaan ini, saya berarti harus mengkalkulasinya. Apabila sudah faktor kepepet ya sudah, apapun yang terjadi terjadilah kayak gitu. Ya. Itu motivasi. Oke, berikutnya yaitu jenis-jenis risiko dalam bisnis, ya. Nah, apa itu jenis-jenis risiko dalam bisnis? Yaitu yang pertama adalah risiko murni. Apa itu risiko murni? Yaitu risiko di mana kita sudah tidak bisa menanganinya. Ya, contohnya risiko hilang atau risiko rusaknya aset yang dimiliki. Contohnya hilang misalnya tiba-tiba kalian punya HP gitu ya. Padahal semua pekerjaan, semua akun, semua apapun di situ ada di HP semua. Ketika tiba-tiba hilang, ya, ketika tiba-tiba hilang, kalian tidak bisa membayangkan kan ketika oh, saya ini nanti akan kehilangan. Nah, kalau kalian pasti tahu akan kehilangan, ya. Apakah itu? Timut? Ya. Jadi risiko hilang itu kita tidak tahu kapan kita kecopetan, kapan kita kemalingan, kapan kita tiba-tiba rusak ya padahal tadinya baik-baik kayak gitu ya. Nah, itu risiko murni. Jadi artinya bahwa kita sudah terlepas tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, contoh yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Tiba-tiba kita berangkat kerja, ya banyak sekali kalau kerja di perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin-mesin berat itu ya, alat-alat mesin yang ini pernah ada orang yang masuk ke lubang, padahal di situ lubang air panas atau timah mendidih gitu ya, atau masuk ke gergaji besar itu juga ada. Ya, nah itu kecelakaan kerja. Jadi kita tidak mampu untuk menanganinya. Itu risiko murni. Ya, contoh yang berikutnya adalah risiko akibat tuntutan hukum. Tiba-tiba kita sudah berusaha sedemikian rupa gitu ya, tiba-tiba kita dituntut hukum oleh klien kita.
ya karena kita dianggap bukan prestasi atau kita melanggar perjanjian misalnya yang tidak kita duga sama sekali. Itu juga di luar kekuasaan kita, ya. Yang keempat adalah bencana alam. Nah, ini tiba-tiba kalian sudah merencanakan sesuatu seperti yang di Aceh dulu itu ya. Nah, mana ada yang mengira kalau tiba-tiba ada tsunami kayak gitu ya. Nah, itu waktu itu Indonesia belum punya alatnya. Kalau sekarang kan enggak, sudah tahu ada gempa bumi, dia berpotensi tsunami atau tidak. Nah, saat ini sudah ada alatnya ya. Tapi dulu belum atau bahkan tidak bisa terdeteksi karena apa? Karena saking besarnya skala Richternya. Sehingga ketika ada gempa yang sangat besar risikonya gempa skala Richternya besar, nah dia berdampak atau berpotensi untuk terjadi tsunami, tsunami datang sudah kita tidak pernah memikirkan apa-apa, bukan lagi harta kita yang kita pikirkan, tapi diri kita sendiri, apakah kita sanggup untuk melewatinya, ya seperti itu. Ribuan banyak orang yang meninggal dunia pada saat itu, ya tahun 2006. Oke, nah ini adalah risiko murni, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko spekulatif. Kok tadi murni, kalau spekulatif itu kalian bisa menduga, bisa berspekulasi masih ya. Jadi tidak semuanya di luar kewenangan kita, ya, tidak di luar kekuasaan kita. Itu risiko spekulatif. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah risiko perubahan harga. Nah, kalian kan bisa bermain spekulasi. Contohnya misalnya gini, kalian beli barang gitu ya, sekarang pasarannya murah. Nah, sebelumnya harganya mahal, sekarang murah. Kalian beli, harganya 1.000 katakan ya. Kalian borong 1.000 unit, harganya 1.000. Saya keluarkan uang 1 juta gitu. Ya, ternyata besoknya sampai dalam waktu seminggu kemudian harganya terus anjlok sampai menjadi 100 rupiah misalnya. Ya, ya kayak harga cabai sekarang. Dulu kan beberapa 1 bulan yang lalu itu harganya bisa menembus sampai 100.000. Sekarang berapa? Sekarang tidak sampai 15.000 per kilo. Bayangkan. Jadi orang kemarin belanjanya, wah dia belanja kulaan gitu ya, kulaan harga cabai, harga 100.000 karena pasti orang tetap tetap punya tetap mengkonsumsi cabai kan, hanya diborong. Ternyata dia rugi karena tambah anjlok sampai sekarang sudah tinggal 10-15.000 ya 1 kilonya, bayangkan. Padahal harga pupuk, harga petani, harga orang yang panen itu biayanya lebih dari itu. Ya, seperti itu. Tadi kadang-kadang kalau di daerah itu begitu harganya anjlok, tidak dijual tapi dibuang. Saking mangkelnya mungkin. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi beneran ya. Kalau terjadi harga turun banget. Padahal sebenarnya kalau harga turun apa? Konsumen senang banget, tapi produsennya ini yang setengah mati gitu ya. Nah, itu di risiko perubahan harga itu bisa dispekulasi. Ya kalian beli atau kalian beli 1.000, tiba-tiba harga berikutnya naik menjadi 2.000, 3.000. Ya untung ya. Jadi spekulasi itu adalah kalian bisa mengambil risiko, tapi risikonya harus ditanggung sendiri ya. Tapi bisa diperkirakan ya. Itu spekulatif. Oke. Contohnya tadi perubahan harga input, kalian beli barang terus dijual lagi gitu ya. Itu merupakan risiko spekulatif. Juga perubahan harga output gitu ya. Nah, itu juga menjadi risiko spekulatif ya, itu merupakan perubahan harga ya. Berikutnya yaitu risiko kredit. Kalian ngambil kredit tiba-tiba dolar naik gitu ya. Terus kemudian semua bank-bank itu kan semua mengacunya pada dolar. Nah, sehingga suku bunga kan kalau seandainya kalian mengambil bunga bank itu tidak dalam bentuk flat, bunganya bisa naik turun gitu ya. Maka kalian juga mengikuti harga bunga saat itu bisa terjadi. Kemarin kalian ngambil dalam dalam satuan 3 tahun misalnya 3 tahun flat. Terus kemudian sisa berikutnya adalah naik turun mengikuti situasi gitu ya. Tiba-tiba yang dulunya 12% sekarang menjadi 15-18% misalnya. Wah, kalian bisa kolaps itu ya. Karena persen dari jumlah total yang di angka yang besar kalau dikalikan persentase yang besar, maka akhirnya jadi kreditnya juga tambah besar ketika kalian harus membayar pokok dan bunganya ya seperti itu. Jadi risiko kredit itu sudah jadi spekulatif. Kalian begitu berani kredit ya berarti berani menanggung risiko. Risiko terjadi kenaikan suku bunga. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya contohnya risiko kredit apa?
di sini akibatnya, yaitu gagal bayar. Ya, sehingga kalian bisa gagal bayar, nah sehingga bisa menjadi kredit macet. Ya, kalau kredit macet ya berarti kalian akan apa? Akan memiliki reputasi yang buruk ketika kalian ini mengambil uang kreditnya ada di bank ya, pasti kalian tercatat di sana, tercatat sebagai penunggak atau pelaku kredit macet. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Sekarang bagaimana kita mengetahui bentuk kerugian akibat risiko yang sudah kita ambil tadi? Apakah dia risiko murni yang kita tidak tahu, kita di luar kewenangan kita, tapi kalau risiko spekulatif kita itu sudah sudah memikirkannya gitu ya. Nah, apa bentuk yang pertama? Bentuk yang pertama itu adalah bisa saja berakibat sebagai kerugian langsung pada kita. Ya, contohnya nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi berapa. Kayak tadi misalnya kalian ambil risiko kredit gitu ya. Dampaknya apa tadi? Sebelumnya 12%, sekarang jadi 18%, ada selisih 6% yang harus kalian bayar lagi. Harusnya 6% itu bisa di safety, tapi berhubung itu adalah merupakan risiko kredit, ya sudah kalian harus nambah 6% lagi gitu. Jadi nominal yang harus ditanggung. Itu kalau kerugiannya langsung, ya. Kalau kerugiannya tidak langsung, maka di sini kemungkinannya adalah sales atau profit yang gagal diterima. Kayak tadi kalian saya ceritain tadi cabai semula katakan tadi per kilo itu biaya produksinya sekitar 20.000 ya. Dibeli tengkulak sekitar 25.000 ya. Tengkulak menjualnya ke pedagang sekitar 35.000. Pedagang menjualnya ke konsumen sekitar 50.000. Jadi jatuhnya akhirnya segitu banyak ya. Rantai produksinya itu banyak, maka jatuhnya jadi mahal di konsumen. Nah, si petani tadi sudah membayangkan, wah saya habis ini dapat 20.000 per kilo gitu ya. Nah, ternyata pada saat dipanen yang terjadi adalah tadi harga cabai di pasaran 10.000. Bayangkan di petani berapa? Ya mungkin hanya sekitar 2.000, betul enggak? Tadi perjalanannya panjang kan, dari petani ke tengkulak, tengkulak ke pedagang, pedagang baru ke konsumen. Ya, belum lagi konsumennya itu harus melalui tukang sayur ngambil untung lagi baru ke ibu rumah tangga. Nah, bayangkan panjangnya. Ya, jadi salah satu kerugian tidak langsung contohnya tadi ada profit yang gagal diterima. Ya, itu dampak yang tidak langsung. Berikutnya adalah muncul biaya operasional tambahan. Nah, misalnya tadi operasional tambahan apa? Begitu kalian katakan panen, ya panen. Ternyata panennya berlimpah misalnya. Panen berlimpah, ya. Nah, kalian akhirnya butuh apa? Butuh orang yang bisa membantu untuk panen tersebut sehingga ada biaya orang biaya buruh, ya biaya tambahan buruh misalnya yang semula tidak ada kayak gitu. Atau mungkin tiba-tiba listrik kalian mati sehingga kalian kok berkali-kali mati, kalian membeli genset ya, genset untuk jaga-jaga kalau listrik mati. Akhirnya ada biaya operasional pembelian genset tadi. Ya, demikian seterusnya. Itu contoh kerugian yang tidak langsung. Ya. Yang ketiga adalah kesempatan investasi yang hilang. Ya, kalian berinvestasi ternyata orangnya kabur. Nah, itu berarti kesempatan investasi hilang karena dibawa lari sama orang lain. Itu contohnya. Ya. Nah, jadi tadi itu adalah merupakan kerugian, ya bentuk kerugian akibat risiko. Nah, kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengkalkulasi risiko. Ya, ini kalau kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan, ya kita tadi bermain spekulasi. Tadi kan dua kan ya, murni atau yang tidak murni atau spekulatif. Jadi yang bisa kita hitung, marilah kita hitung ya, yang spekulasi tadi ini. Caranya seperti apa? Ya. Pertama kali, kalian biasanya kalau menghitung risiko apabila kalian ini berusaha, biasanya usahanya itu adalah dalam satuan bulan. Misalnya, ya. Jadi sekarang kalian mengkalkulasi, saya mau menghitung pengeluaran saya dalam 1 bulan ini apa? Ya. Nah, kemudian risikonya apa? Nah, kalian kalkulasi. Ternyata setelah saya kalkulasi selama 1 bulan, loh, kok saya sering barang saya hilang gitu ya. Loh, kok sering uang saya hilang, misalnya kayak gitu. Jadi ini merupakan seberapa sering risiko tersebut terjadi, saya beri nama frekuensi. Ya, saya beri nama frekuensi atau probability.
ya, seberapa seringnya tadi. Katakan nanti frekuensinya kehilangannya dari 5 kali gitu ya. Itu yang pertama. Selanjutnya saya tentukan lagi ya, dampak yang timbul dari risiko yang terjadi tadi. Ya, tadi saya kehilangan satu bulannya sering kita kehilangan 5 kali. Ya katakan kecurian aja lah. Kita kecurian 5 kali kecurian. Misalnya kalian punya toko ya atau supermarket kayak Indomaret atau Alfamaret atau yang lainnya gitu ya. Nah, ternyata terjadi 5 kali pencurian pada saat ada di toko tersebut dalam 1 bulan ya. Terus kalian hitung dampaknya. Misalnya sekarang pada waktu kecurian yang pertama kalian hilang uang, misalnya hilang uang 500.000 gitu ya. Terus berikutnya lagi kehilangan uang 150.000. Berikutnya lagi kehilangan 100.000 atau berikutnya lagi kehilangan berapa gitu ya. Nah, kalian hitung dampaknya. Nah, terus langkah berikutnya adalah setelah kalian tahu dampak yang timbul dari risiko tersebut apa, kemudian hitunglah kemungkinan prediksi kerugiannya. Caranya apa? Yaitu frekuensi dikalikan dengan dampak. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya. Seandainya kita mau menghitung atau mengkalkulasi risiko. Risikonya adalah terjadi pencurian barang dagangan kita. Ya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah setelah saya hitung frekuensinya, loh kok 1 bulan ada 5 kali ya pencurian saya kayak gitu. Nah, berikutnya lagi, saya hitung dampaknya. Dalam setiap kejadian, rata-rata kerugian yang ditanggung adalah 300.000. Loh, 300.000 berarti saya memiliki prediksi kerugian saya berapa? 5 kali 300.000. Berarti saya akan kehilangan dalam 1 bulan 1,5 juta. Itu kalkulasi risikonya. Ya. Nah, terus kemudian kalian sudah mulai berpikir kan, kalau seandainya uang yang kalian dapat itu ternyata ratusan juta, kalian punya punya supermarket tadi ya, ternyata ratusan juta, 1.500.000 ini kecil apa enggak? Dalam 1 bulan kalian pendapatannya ratusan juta. 1,5 juta kecil enggak? Kecil Bu harusnya Bu. Kecil ya. Berarti abaikan saja ya sudah, anggaplah ini anggaplah ini merupakan bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi sama pencuri ya udahlah gitu ya. Daripada dilaporkan polisi tambah nanti habisnya tambah banyak misalnya kayak gitu kalian laporkan misalnya ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Nah, terus habis gitu dengan kecil tadi kalian akhirnya mengabaikannya ya. Tapi kalau seandainya kalian tidak ratusan juta, mungkin sekitar 3 jutaan untungnya, 1.500.000 ini jadi besar, betul enggak? Ya, jadi bergantung pada output dan input yang kalian dapatkan tadi. Ya, seperti itu. Berarti 3 juta. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, ketahuan seperti ini. Nah, kalian mungkin apa? Pasang CCTV gitu ya. Pasang CCTV. Terus kemudian kalian juga pesan pada karyawan kalian untuk hati-hati gitu ya. Atau kemudian juga kalian supaya karyawan kalian itu ikut memikirkan juga ya. Mungkin si karyawan itu kalau ada barang hilang 50% kamu harus yang bayar gitu ya. 50% adalah ditanggung pemilik misalnya. Nah, katakan tadi 300.000 hilang, maka 150.000-nya sebagai owner, misalnya saya sebagai owner ya sudah ikut anggaplah hilang ya. Tapi kalau 150.000-nya yang ditanggungkan pada karyawan, ya karyawan nanti tinggal potong gaji seperti itu. Nah, supaya karyawan mikir, supaya saya tidak dipotong gaji, apa yang terjadi? Saya harus hati-hati. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi supaya kalian bisa mengkalkulasi risiko, maka kalian harus menghitung frekuensi kali dampaknya, ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti hasilnya ini kita tinggal lihat. Kalau ternyata 1,5 juta tadi merupakan potensi kerugiannya adalah kecil, ya sudah diabaikan. Tapi kalau potensi kerugiannya jadi besar, maka itu harus dipikirkan, harus dihitung masak-masak bagaimana cara supaya tidak terjadi kerugian yang sama pada setiap bulannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang tadi kan kalian sudah tahu dampaknya, sudah tahu ruginya, jenis-jenisnya dan seterusnya, ya. Sekarang bagaimana cara mengelolanya? Ya, mengelola risiko tersebut, yaitu mulailah dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian yang terbesar.
dibuatlah prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu seperti tulang ikan, ya, katakan ini tulang ikan gitu ya. Nah, terus kemudian ini adalah kepalanya. Oke. Nah, apa yang menjadi prediksi kerugian terbesar kalian? Misalnya tadi apa? Resiko kehilangan uang. Nah, kehilangan uang, ya. Nah, ini kepala ikannya adalah menunjukkan Pareto kehilangan uang tadi, ya. Nah, ikan itu kan punya duri-duri. Nah, duri-durinya seperti ini ya. Ini duri-durinya, katakan durinya seperti ini, ya. Maka di sini kalian tuliskan apa saja penyebab kita kehilangan uang. Oh, di sini adalah apa? Di sini daerah rawan. Nah, ini misalnya adalah saya tulis daerah rawan, ya. Faktor untuk kehilangan ini kalian daerah rawan. Apa yang harus dicegah? Yang harus dicegah kalian harus apa? Kalian harus apa? Jangan mencari tempat yang di daerah rawan. Kalian cari pindah lokasi. Nah, misalnya kayak gitu. Pindah lokasi. Itu prinsip Pareto. Ya. Atau berikutnya lagi apa? Nyewa satpam. Nah, ada satpamnya. Gitu, salah satunya ya. Tinggal nanti dihitung resikonya berapa gitu ya. Berikutnya lagi misalnya di sini, apalagi yang menyebabkan kehilangan uang ya. Oh, ternyata karyawannya tidak jujur ya. Ini tidak jujur. Nah, bagaimana supaya dia menjadi jujur? Nah, sekali-sekali di apa? Jebakan Batman misalnya ya, dibuat jebakan Batman kayak gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang membuat untuk bagaimana mengelola risiko tadi. Ya, sekali lagi terus dipasang CCTV. Nah, kayak gitu misalnya. Dan seterusnya. Ini dampak yang besar sehingga begitu kalian tahu apa saja yang menjadi risiko-risiko tadi, maka kalian sudah bekerja dengan baik dalam mengelola risiko tersebut. Oke, pernah dengar ya? Ini namanya fishbone diagram, ya, fishbone diagram tulang ikan, ya, atau bisa disebut juga dengan prinsip Pareto tadi. Oke, paham ya? Nah, berikutnya adalah pengelolaan risiko yang kedua adalah pilihan strategi pengelolaan, ya. Jadi sekarang kalian bagaimana cara kita memilih strategi pengelolaan ya. Tadi sudah tahu kan, sudah digambarkan Paretonya, langsung kemudian apa? Kita lakukan pengontrolan dengan cara apa? Dengan cara kita buat SOP. Jadi di supermarket itu kalau kalian mau, kan sekarang banyak banyak Indomaret atau Alfamaret itu ya yang bisa kalian ada toiletnya, ada ada tempat makan dan minumnya dan seterusnya kan ada kan ya. Coba kalian pernah masuk di dalam di toilet di dalam supermarket tersebut. Saya pernah ke sana, di temboknya tempat menuju toilet tadi itu ada tulisan SOP-nya ya, SOP. Jadi kalau seandainya terjadi kehilangan apa yang dilakukan gitu ya. Terus kemudian ketika mulai membuka gerainya itu apa yang dilakukan? Harus ngitung stok, harus ngitung ini. Nah, itu sudah ada SOP-nya. Supaya apa? Mudah dikontrol ya. Semula kalian punya barang yang di etalase ada sekian, maka mestinya juga barang yang terjual ada sekian. Nah, akan kelihatan stok sama jumlah barang yang terjual. Sisanya harus ada berapa di etalase. Demikian seterusnya, ya. Terus juga melakukan quality control supaya apa? Supaya kalian memiliki kualitas barang tetap baik. Nah, itu harus dipilih sebagai strategi, ya, pengontrolan. Oke. Yang kedua adalah ditransfer kepada pihak lain, misalnya ke konsumen, supplier atau asuransi. Contohnya misalnya kalau ada kalian punya marketing punya marketing. Nah, kalian nyuruh ngirim barang ke konsumen. Nah, uang yang barang yang sudah datang pasti harus apa? Barang datang, uang juga ada kan? Nah, uangnya jangan diberikan pada marketing, tapi disuruh transfer. Nah, kayak gitu. Itu berarti kalian menghindari resiko kehilangan uang tadi ya, atau sudah dititipkan supplier sebelumnya, kalian sudah debit ya, naruh uang di sana. Nah, kemudian tinggal supplier ngirim, mengurangi uang yang sudah kalian ada di sana kayak gitu. Itu berarti mengurangi, memilih strategi pengelolaan. Terus bisa juga kalau asuransi gitu ya, supaya kalian tidak, misalnya kalau ada kebakaran tidak terdampak dengan kerugian kebakaran tersebut, maka biasanya usaha-usaha kalian itu diasuransikan ya. Contohnya misalnya punya mobil baru gitu ya, cicilannya belum habis.
Nah, itu biasanya di awal pembelian mobil itu kalian asuransikan. Ya, asuransinya menyeluruh. Tergantung asuransinya sih, kalian asuransi menyeluruh atau asuransinya tidak menyeluruh. Yang menyeluruh itu adalah apa? Kalau seandainya kehilangan atau mungkin juga ada perusakan dari orang lain, ya dirusak karena gara-gara demo atau apa gitu ya, ada perusakan, ada ini atau ada kebakaran dan seterusnya. Nah, itu semakin kalian memproteksi semakin banyak asuransinya, maka biaya asuransinya juga semakin mahal. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, strategi pengelolaan yang harus dipilih. Selain dikontrol, ditransfer juga bisa dibiayai sendiri. Ya, artinya apa? Kalian membuat pengeluaran tak terduga atau ada dana taktis atau yang namanya ini cadangan dana tadi. Ya, untuk membiayai jika risiko terjadi, ya. Jadi kalau misalnya kalian punya barang gitu ya, atau kalian ini adalah ada pesanan, misalnya catering ya, ada catering, ada pesanan. Pesanannya untuk 100 orang misalnya. Nah, kalian bukan harus terus 100 itu saya akan beli barang persis untuk 100 orang. Kalian mungkin dilebihkan, siapa tahu ada yang gosong atau siapa tahu basi gitu ya, atau siapa tahu ada apa-apanya. Nah, itu adalah dibiayai sendiri tadi. Dilebihkan ininya bahannya supaya nanti ketika kejadian apa-apa tidak tetap bisa kita ngirimkan untuk catering 100 orang tadi. Ya, itu dibiayai sendiri. Oke, jadi pilihan strategi pengelolaan adalah seperti ini supaya kita tadi dalam mengambil risikonya tidak terlalu tinggi, ya, seperti itu. Oke, ada tips dan trik, berarti ini adalah yang terakhir ya, yang terakhir dari bab 5 ini, yaitu bagaimana menghadapi risiko, ini sebagai rangkuman yang tadi saya sampaikan ya. Maka di sini kalian harus perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Jadi kalian harus berpikir bahwa semua kegiatan, semua tindakan saya ambil pasti ada risikonya ya. Jadi jangan terhambat untuk kalian mengambil tindakan tersebut karena apa? Menghambat untuk maju itu juga sudah risiko. Ya, artinya kalian belum pernah mencoba. Tapi kalau kalian terus maju, ya meskipun ada risikonya, nah kalian tetap apa? Siapa tahu bisa sukses kayak gitu ya. Atau kalian sudah meminimalisasi risiko tersebut ya. Jadi risiko itu bukan penghambat untuk kalian terus maju ke depan. Ya, enggak ada maju ke belakang enggak ada ya. Oke, untuk maju ke depan. Nah, berikutnya, risiko ini harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ya, contohnya kalian sekarang katakan S1 malam ya, kalian ngambil kuliahnya di malam hari. Kalian bekerja di pagi hari gitu ya, di pagi hari bekerja. Nah, kemudian malam harinya kalian kuliah misalnya ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalian kan sudah tahu pasti ini capek, betul? Pasti capek. Terus kemudian juga uangnya segera habis untuk dipakai kuliah di malam hari. Nah, kalian kan sudah tahu kan risikonya. Ya, risikonya yang terjadi apa? Tadi capek, kemudian uang juga habis gitu ya. Nggak bisa nabung lagi. Tapi yang terjadi adalah kalian akan mendapatkan apa? Sedikit peningkatan level jenjang pendidikannya ya, level pendidikannya semakin meningkat gitu. Jadi kalau sebelumnya adalah hanya lulusan SMA atau D3 diploma, nah sekarang kalian punya lulusan bisa S1. Nah, berakit-rakit ke hulu tadi. Makanya di sini adalah resiko itu harus diambil sebagai konsekuensi untuk menginginkan lebih baik. Ya, mestinya kalian punya jenjang lebih tinggi ya pasti nanti akan memiliki karir yang lebih baik pula. Nah, seperti itu. Ya, tadi yang dibilang bahwa apa? High risk, high return. Ya, gitu. Oke, yang kedua adalah identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Kayak tadi ya, harus diidentifikasi. Kalau kalian memang kerugian sering ada pencurian, berapa dampaknya dan seterusnya itu harus hitung. Ya, diidentifikasikan apakah dia risiko murni, risiko spekulasi, kerugiannya tidak langsung atau kerugiannya langsung, itu harus sudah diidentifikasi. Ya. Berikutnya adalah identifikasi seberapa sering risiko tersebut
muncul kayak tadi, supaya kalian bisa menghitung ketika ada dampak yang terjadi, maka nanti bisa dihitung apa? Frekuensi dikalikan dampak, maka inilah kalkulasi risiko yang bisa kalian ambil untuk pelajaran di bulan berikutnya. Ya, sehingga sekarang siapkanlah langkah-langkah mitigasi risiko hanya pada risiko yang dominan atau prioritas. Jadi mitigasi itu dipilah-pilah ya supaya kalian akan mendapatkan risiko mana yang terbesar itu yang dibuat diagram Paretonya tadi. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian kuliah, kemudian kalian bekerja kalian kuliah, kemudian kalian lulus gitu ya. Kalian bekerja di sebuah perusahaan, nah kalian ini aja sampaikan, Pak, kita harus melakukan mitigasi risiko, Pak. Ya, ini saya gambarkan, Pak, diagram Paretonya. Kita harus punya dampak gini. Kalian harus belajar bersama, kalian harus pintar ngomong ya ketika kalian bekerja. Karena kalau kalian pintar ngomong, pintar mempertahankan pendapat kalian, dan mungkin kalian bisa mempunyai ide-ide kreatif itu gitu ya. Nah, kalian pasti cepat nanti ininya. Cepat cepat karirnya ya, seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah tips dan triks. Nah, jadi pengambilan risiko selesai sampai di slide ini ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Berarti sudah paham semua ya. Saya positive thinking ya. Kalau positive thinking itu artinya saya berpikiran positif bahwa kalian berarti mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Oke. Jadi saya akhiri, terima kasih. Ini untuk bab yang kelima. Kita masuk ke bab 6 ya. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu, nanti saya nyalakan lagi.